Tapi kalau saya mengingat ya, di hari ulang tahun PDIP, itu ada satu momentum di mana ulang tahun itu menjadi momen di mana menjadi titik panas dan titik mendidih bagaimana hubungan PDIP dan Jokowi itu renggang, dan bahkan itu dianggap sebagai tanda-tanda mereka akan retak saat itu, yaitu di hari ulang tahun PDIP yang ke-50. Masih ingat persis saat itu dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jokowi itu tak ada apa-apanya tanpa PDIP. Bahkan tak berhenti di situ, Megawati mengungkit bahwa jeripayah yang sudah dilakukan oleh PDIP, di mana Jokowi menjadi wali kota di Solo, kemudian jadi gubernur, termasuk jadi presiden 2 periode di Indonesia, itu tentu tidak terlepas dari apa yang sudah diperjuangkan oleh militansi dan perjuangan politik yang secara sulit sudah diperbuat oleh PDIP. Jadi itu adalah momen di mana Jokowi itu merasa dipermalukan dan masih dianggap bahwa Jokowi itu adalah sebagai petugas partai. Bahkan dulu masih selalu diamplifikasi, orang ingin membuktikan sebenarnya apakah Jokowi yang bukan siapa-siapa tanpa PDIP, ataukah justru PDIP lah yang kemudian bukan siapa-siapa tanpa Jokowi, karena ada keyakinan bahwa ketika Jokowi maju diusung oleh PDIP, itu adalah momen di mana PDIP itu rebound secara politik, memenangkan pertarungan Pilpres secara beruntun untuk yang kedua kalinya, 2014 dan 2019. Jadi itu adalah momen yang selalu akan diingat oleh publik, baik oleh PDIP, oleh pendukungnya Jokowi, dan termasuk publik di seluruh Indonesia, di mana di hari ulang tahun PDIP yang ke-50, Jokowi merasa dipermalukan, dan sejak saat itulah kemudian hubungan politik Jokowi dan PDIP itu memang tidak baik-baik saja. Ya buktinya misalnya kita tahu, di hari ulang tahun PDIP yang ke-51, Jokowi tidak hadir. Konon ketidakhadiran Jokowi memang terkesan ada agenda lain di luar negeri, khususnya kunjungan politiknya ke Filipina. Tapi kan publik juga memahami, untuk seorang Jokowi, presiden, orang penting saat itu, pastinya lebih mementingkan hari ulang tahun partainya dan lebih memilih untuk meninggalkan acara di luar. Tentu, kalau suasana hubungan politik antara Jokowi dengan PDIP itu baik-baik saja. Jadi tidak mengherankan ketika di hari ulang tahun yang ke-51, 2024, Jokowi itu tidak hadir adalah sebagai upaya semacam kekecewaan dari Jokowi karena masih melulu dianggap sebagai petugas partai. Jokowi masih dianggap underestimate dan bukan siapa-siapa tanpa perjuangan yang dilakukan oleh PDIP. Padahal kita tahu ada satu peristiwa politik yang menurut saya menjadi titik temu bagaimana PDIP dan Jokowi itu mengalami hubungan yang cukup mesra dan baik-baik saja, yaitu pada hari ulang tahun PDIP yang ke-49. Semua orang ingat persis saat itu bagaimana dalam pidatonya, Megawati Soekarno Putri memuji Jokowi setinggi langit. Jokowi dipuji sebagai presiden terbaik, pemimpin terbaik yang berasal dari rakyat biasa-biasa saja. Dan bahkan kalau tidak salah, publik masih mengingat pidato Megawati saat itu, bahwa mungkin Jokowi itu adalah sebagai pemimpin yang belum bisa ada orang yang menyamai karir politiknya. Bisa dibayangkan, Jokowi ini adalah pemimpin yang inline karir politiknya, wali kota Solo, kemudian naik kelas menjadi gubernur di Jakarta, dan menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Itu dipuji sangat luar biasa. Bahkan kita juga masih ingat ketika hari ulang tahun yang ke-49, saat itu masih kurang lebih sekitar tahun 2022, di mana Jokowi itu dinilai sukses sekalipun energinya habis untuk menanggulangi persoalan COVID, tapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih jauh dibanggakan. Saat itu adalah bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP mesra. Tapi setelah itu, Megawati dalam pidato politiknya sekali mengungkit bagaimana peran politik PDIP kepada Jokowi itu sangat luar biasa. Jokowi tidak akan jadi presiden kalau tanpa PDIP. Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Sambil ditunjuk-tunjuk di depan muka umum, para hadirin yang saat itu, para pendukung Jokowi di luar PDIP itu kan bereaksi, dan bahkan banyak mereka yang tidak terima. Kelompok-kelompok relawan, kelompok-kelompok aktivis yang selama ini berada di balik perjuangan Jokowi itu melakukan protes dan resistensi.
Mestinya PDIP itu menganggap Jokowi itu sebagai milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan lagi dituduh hanya sebagai petugas partai. Jangan lagi mengungkit-ungkit bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP itu semata-mata membuat Jokowi menjadi presiden. Karena begitu banyak orang yang menengarai jadinya Jokowi jadi presiden 2014, itu tentu tidak terlepas dari relawan-relawan yang kemudian berjejaring di banyak tempat. Tentu tidak terlepas dari dukungan partai politik yang lain. Tentu tidak terlepas dari kelompok-kelompok politik, terutama dari kalangan aktivis, gerakan civil society, pro-demokrasi, yang semuanya berada tegak lurus bersama Jokowi. Sehingga Jokowi itu mendapatkan momentum luar biasa, mampu mengalahkan Prabowo Subianto saat itu yang juga sangat kuat elektabilitasnya. Oleh karena itu, kalau kita hitung rata-rata secara umum, hari ulang tahun, di mana ini mestinya menjadi kado terindah bagi partai untuk melakukan refleksi, melakukan bagaimana perbaikan. Tapi di PDIP ada satu peristiwa politik di mana di hari ulang tahunnya, yaitu di hari ulang tahun yang ke-50, Jokowi dan PDIP menemukan hubungan yang tidak baik-baik saja. Karena Jokowi saat itu merasa dipermalukan, dituduh hanya sebagai petugas partai, dan Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita pengamat politik yaitu Adi Pritno mengenai hubungan antara PDIP dan Joko Widodo. Tentu Jokowi adalah salah satu kader partai PDIP sejak dulu. Namun Jokowi bisa dikatakan mengkhianati partai PDIP yang telah membesarkan nama Joko Widodo sejak dia sebagai calon gubernur Jakarta, sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu berawal dibentuk dari partai PDIP. Namun Jokowi telah meninggalkan pada Pilpres di 2024 yang mendukung Gibran dan mengusut Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Tentu selang dari situ kita tidak tahu, tapi akhir-akhir ini memang Jokowi telah dipecat dari partai PDIP secara tidak terhormat. Tentu hukum alam akan bertindak, karena ya wajar saja kalau partai PDIP telah memecat dia karena Jokowi telah berkhianat dari partai PDIP. Padahal Ibu Megawati sebagai ketua umum yang dimana Jokowi telah dianggap sebagai anaknya. Memang ada beberapa berita yang membuat ya mungkin Jokowi merasa direndahkan karena pernah statement dari Ibu Megawati, tanpa PDIP Jokowi tidak jadi apa-apa. Sebenarnya ketika dia berpikir secara logika atau secara matang, tentu Jokowi tidak harusnya tersinggung, teman-teman. Tetapi ya inilah sebuah ambisi atau ingin hausnya kekuasaan. Dalam situasi-situasi dia mengalahkan segala cara untuk meloloskan Gibran dan diberikan karpet merah melalui Mahkamah Konstitusi, dan perubahan-perubahan yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dengan halnya Gibran diloloskan dengan persyaratan-persyaratan atau sebagai pertimbangan Gibran telah menjadi atau sudah menjabat pada saat itu sebagai wali kota Solo. Itu menjadi persyaratan yang menjadi lolosnya Gibran. Tapi ya kembali lagi, ini adalah salah satu ambisi Jokowi. Ada salah satu berita yang kemarin, memang ini sudah sejak lama, ini sebenarnya kita tidak membahas, tetapi kita tentu mengulang momen-momen yang dimana awalnya hubungan Jokowi hancur terhadap partai PDIP. Pada saat itu Jokowi meminta terhadap Ibu Megawati untuk memperpanjang atau untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau memperpanjang sampai 3 periode. Namun Ibu Megawati sangat secara terang-terangan menolak, karena Ibu Megawati sangat taat konstitusi. Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tentu itu sangat efisien, sangat benar, teman-teman, karena dia sangat taat hukum dan dia berani menolak dan permintaan yang telah diminta oleh Jokowi pada saat itu. Tentu tapi ya inilah dalam situasi politik saat ini,
sebagaimana kita tahu bahwasanya kita sebenarnya tidak lupa dengan kepemimpinan Pak Joko Widodo, tapi dalam Pilpres 2024 kemarin memang sangat agresif ya teman-teman. Segala hal cara, segala apapun, tentu seperti kita ingin mewujudkan sesuatu, tentu kita segala hal cara pastinya kita akan menggunakan segala hal cara untuk mewujudkan impian kita itu. Jadi ya inilah buktinya dalam hubungan antara Jokowi dan PDIP hancur ya karena ulah Jokowi pada Pilpres 2024 kemarin. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana ulasan kita pada hari ini. Siapa yang tahu kalau Bu Mega mengatakan Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP, sebabkan Jokowi mulai menguling-uling soal 3 periode. Mega boleh aja dihujat karena melakukan itu, tapi karena memang belum pernah ada satu partai politik pun menjadikan anggotanya sebagai presiden atau menjadikan presiden. Selalu sang ketua umum pada umumnya, saya juga yakin bila ada satu partai memenangkan Pilpres yang bukan ketua umumnya, maka sikap ketua umumnya tidak jauh berbeda seperti Mega kepada Joko Widodo. Sebenarnya sikap Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah menyemangati kader-kadernya, bukan ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo. Sebenarnya ya Pak Jokowi karena salah satu kader partai PDIP ya harusnya tunduk dong pada saat itu. Beda lagi kalau luar dari partai PDIP. Tapi inilah dunia politik, tidak ada pertemanan teman-teman, adanya perlawanan-perlawanan, adanya ingin berkuasa. Jadi jangan heran ketika dalam politik ini kita bisa melihat reda-reda aja. Tidak teman-teman, adanya di otak mereka yang ingin memiliki kekuasaan, adanya feedback ketika dia ingin mendukung salah satu, tentu dia ingin adanya di jajaran hal tersebut. Berarti sudah merusak sejak lama. Belatung nangka sampai kaget ketika mendengarkan cerita tentang hal yang tak pernah saya lakukan. Tega apa Belatung nangka? Mantap, tunggu hari Senin tanggal 13 Pak Adi panggil ke istana dapat jabatan. Nah, ini ulang tahun yang penuh kesedihan, atau ini tahun kesedihan bagi PDIP khususnya Bu Mega. Sedih kala Pilpres, sedih suara partai menurun, sedih kandang banteng Jaten runkat, sedih kader terbaik hilang, sedih sekjen partai jadi tersangka. Masihkah ada yang disombongkan? Tentu partai PDIP tidak akan pernah goyang, tapi mereka tetap taat konstitusi. Itu yang kita salutkan teman-teman. Bukan hanya ingin berkuasa sebagai kita memandang mereka, tetapi bagaimana untuk menegakkan hukum-hukum di negara kita ini, menegakkan agarnya keselamatan NKRI ini. Itu yang kita akui. Menurut saya partai PDIP sangat konsisten dalam perkataan, dalam kinerja. Tentu dia juga menciptakan orang-orang politik yang sangat cerdik, orang politik yang sangat cerdas seperti Jokowi. Ya, karena kita tahu juga Jokowi juga meninggalkan partai PDIP karena ingin yang berkuasa. Karena Ibu Megawati menolak dia 3 periode, ya dia segera memulaikan cara sehingga Gibran dimajukan. Itu juga ambisi dari Ibu Iriana teman-teman. Jadi jangan heran dalam situasi politik atau dinamika politik saat ini memang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sangat memanaslah pada tahun ini. Jangankan dibilang petugas partai disuruh cium kaki Bu Megawati pun saya mau tapi dijadikan presiden. Anggap saja ibu sendiri dengan mencium kaki seorang ibu. Ulang tahunnya sederhana tapi nggak rame. Masih ingat batu tulis, jadi tidak heran sekarang menuai hal yang sama. Tetapi kita tunggulah ke depannya bagaimana Jokowi ke depannya. Tersinggung karena disebut petugas partai. Betul, kader partai PDIP petugas partai, dan itulah yang diperjuangkan partai dalam pemilu. Visi dan misi partai itulah yang dipakai kampanye pemilu. Karena visi misi partai itulah rakyat memilihnya. Visi dan misi partai banyak disetujui rakyat, maka menanglah partai itu dalam pemilu, dan partai itulah sebagai penguasa pemerintahan. Jokowi tersinggung karena dikatakan petugas partai, kok minta 3 periode, minta diperpanjang masa jabatan, kemudian marah karena tidak disetujui partai, kemudian mengkhianati partai dan berupaya menenggelamkan partai yang melahirkan dan membesarkan dalam politik.
juga dan anak menantunya itulah lebih durhaka dari maling kundang air susu dibalas dengan air tuba. Tentu seperti apa yang saya katakan dari awal, bahwasanya Jokowi berkhianat dari Partai PDIP yang telah membesarkan namanya. Ketika Jokowi tersinggung, tentu dia harusnya tidak meminta 3 periode. Harusnya dia sadar diri. Tapi inilah situasi politik saat ini, jauhnya inginnya berkuasa, tentu rasa malu pun akan hilang. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.